Shalom, shalom, puji Tuhan. Ya, mari kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kalau berapa minggu yang lalu kita belajar tentang persediaan anggur. Ya, jadi kita harus punya persediaan anggur yang cukup. Kemudian minggu lalu kita belajar dari persediaan minyak supaya pelita kita tetap menyala dan supaya urapan tetap ada pada kita. Dan salah satu cara adalah dengan dekat pada sumbernya, ya, dekat pada sumbernya. Saat hari ini saya tidak memperpanjang itu, nanti lain waktu kita akan detail satu-satu, tapi pagi hari ini kita akan belajar bagian yang ketiga, 2 Tawaris 11 ayat 11 yang berbunyi apa? Ia menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dan persediaan menjaga, memperkokoh kota-kota kubu, ya, dan menempatkan kepala pasukan dengan persediaan makanan. Jadi kalau sudah anggur, keluarga harus kokoh karena punya kasih yang dari Tuhan. Kemudian minyak, kita harus tetap menyala, urapan itu harus tetap ada pada kita. Dan saat ini kita akan belajar tentang makanan. Nggak adik diwurui, ojo sampai ya di rumah itu nggak ada makanan ya. Betul ya, kalau Anda lowong, masuk, keluar, buka kulkas, masuk lagi, keluar lagi, buka kulkas lagi. Apa yang diintip? Persediaan makanan. Kalau ada rame-rame, keadaan kurang aman dan lain sebagainya, supermarket paling penuh. Semua menyiapkan persediaan makanan, ya. Kalau toko-toko yang lain bisa tutup, bahan pangan tidak pernah berkurang, harus tetap ramai, gitu ya. Jadi persediaan makanan. Saudaraku, makanan itu seringkali kita ini interpretasinya selalu makanan jasmani, ya. Sekali waktu Tuhan khotbah, murid-murid bicara soal makanan, murid-murid lagi rame. Wah, ini Tuhan Yesus ini lapar rupanya, mesti disiapin makanan. Tapi Tuhan bilang, makananku bukan itu. Bukan itu, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di kitab Injil Yohanes dan menyelesaikannya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Bukan cuma makanan jasmani. Makanan jasmani untuk kehidupan jasmani memang penting, saudaraku ya. Memang penting. Dan saya tanya pada Anda, siapa penyedia makanan jasmani? Siapa penyedia makanan jasmani? Banyak orang jadi khawatir tentang makanan ini. Khawatir. Apalagi yang punya trauma. Masa kecilnya barangkali rada soro gitu, saudaraku ya. Makanannya pas-pasan. Orang tuanya anaknya banyak, jadi saudaranya banyak. Buat bubur encer dibagi semua. Waduh, rasanya sekarang ini kalau enggak punya stok makanan, enggak lego, saudaraku ya. Karena apa? Ingat zaman kecil dulu kalau enggak didom roto belum waret wis entek gitu ya. Trauma jadinya. Nah, wah itu tambah trauma itu bawa orang pada begitu getolnya untuk menyiapkan persediaan makanan. Dan orang pada umumnya, orang yang punya trauma itu seringkali punya sakit khawatir. Roh khawatirnya itu banter, saudaraku ya, banter banget. Nah, saya ingin membuka sedikit untuk ngawali
supaya Anda tahu siapa penyedia makanan. Dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan Yesus menciptakan manusia, sebelum manusia ini dicipta, sebelum manusia ini dicipta, Taman Eden dengan semua buah-buahan sudah dicipta lebih dulu. Kejadian 1:29, tidak usah dibaca dulu. Di sini katakan, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itu. Itulah yang menjadi makananmu. Saudaraku, disiapkan sebelum manusia dicipta, disiapkan dulu sama Tuhan, ya. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Dicipta, disiapi, tapi juga ini semua boleh kamu makan. Lalu ada satu, jangan makan yang ada di tengah-tengah itu. Buah pengetahuan baik dan buruk jangan kamu makan. Artinya kalau makan ya punya kontrol, saudaraku. Ada makan yang makanan, yang memang makanan. Di kitab Kejadian tumbuhan yang berbiji. Tapi Kejadian waktu zaman Nuh, aku berikan semua ini kepadamu, termasuk binatang, saudaraku ya. Tapi di sini katakan kalau tidak ada kontrol itu bahaya. Sekarang ini saudaraku makanannya macam-macam. Mulai kadal sampai apa saja dihalalkan. Saya kemarin lihat TV, tidak tahu di mana itu ya, bukan lihat TV, saya lewat pas TV-nya itu nyala. Tikus itu dipanggang jadi seperti sioke, ayam panggang, babi kecil panggang, gantung semua tikus, rebutan saudaraku orang beli itu. Bukan main. Manusia ini rupanya kontrolnya sudah tidak ada lagi gitu ya, tidak ada lagi. Jadi Alkitab menuliskan disiapi makanan, tapi tidak boleh gelojoh. Harus tahu mana yang makanan, mana yang bukan makanan. Kalau yang bukan makanan itu kamu makan, di ayat menuliskan kamu pasti akan mati. Ini yang rohani, saudaraku. Adam Hawa tidak mati, tapi kehidupan kekalnya hilang. Sebaliknya yang jasmani, kalau kita ngawur makannya, saudaraku ya pasti akan mati. Kalau mati tok semua orang akan mati. Tapi sebelum mati sengsara. Waduh, itu Tuhan tuh kasih sehat loh bagi kita. Amin. Tuhan kasih sehat. Kasih sehat. Tapi kalau ngawur, sehatnya ganti. Itu sebabnya makanan. Ya. Dan itu di perjanjian lama, Bu, perjanjian baru lain gitu. Ya, perjanjian lama sampai zaman Nuh. Setelah Tuhan menyiapkan itu semua, zaman Nuh itu habis semuanya. Tapi ada satu janji Tuhan di zaman Nuh itu, ya. Apa di satu janji Tuhan? Tidak akan selama bumi ini masih berputar, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Jadi kalau mau nuai mesti nabur. Jangan mau nuai tok tapi tidak nabur, ya. Kalau tidak akan berhenti selama engkau nabur, selama engkau bekerja, pasti ada tuaian. Itu janji Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan. Tabur, bekerjalah. Ya, tapi jangan ngawur gitu ya. Itu di Kejadian
Fatsal 9, Fatsal 10 kalau enggak salah, janji Tuhan kepada Nuh. Artinya setelah semua dimusnahkan, bumi ini kena kutuk, saudaraku. Karena ulahnya manusia, buah larangan itu dimakan, bumi kena kutuk. Dan kutuknya apa? Dengan berpeluh baru engkau makan makananmu. Memang berpeluh, tapi ada janji Tuhan lagi. Kutuk dimusnahkan lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kutuk sudah diangkut semuanya. Diubah jadi berkat. Anda mau diberkati? Anda mau diberkati? Kutuknya dirubah jadi berkat. Kalau dulu kerja sampai keringetnya kotos-kotos, dapatnya cuma makan satu piring. Seringkali toh, waduh keringetan, iya untuk cari makan. Kalau Anda mau jujur ngomong, Anda berkeringat yang Anda cari makan atau lebihnya dari makan? Ini kutuk diubah jadi berkat. Kalau untuk cari makan aja tidak perlu sampai berpeluh nemen, saudaraku. Karena katanya nyanyiannya Kus Plus, tanah apa? Tongkat dan batu jadi tanaman. Indonesia ini diberkati luar biasa, saudara. Luar biasa. Itu sebabnya kutuk sudah diubah jadi berkat. Amin. Kutuk sudah diubah jadi, ayo kita ucapkan bareng. Kutuk sudah diubah jadi berkat. 3 kali ya. 1, 2, 3. Kutuk sudah diubah jadi berkat. Kutuk sudah diubah jadi berkat. Kutuk sudah diubah jadi berkat. Amin. Ya, kalau dulu karena pelanggaran Adam, semua manusia terkutuk. Karena pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Yang di depan kita ada tubuh dan darahnya yang sebentar akan kita nikmati bersama-sama. Lewat kematian, kebangkitannya melalui Kristus, kutuk itu dihapus dan diubah jadi berkat. Karena kutuk sudah ditanggung di atas Bukit Golgota, yang ada adalah berkat. Amin. Bagi siapa? Bagi siapa yang percaya. Yang percaya kepada Dia, kutuk diubah jadi berkat. Itu sebabnya itu di perjanjian lama, lalu Anda bilang perjanjian baru. Kristus itu di perjanjian baru. Kematian Kristus memperbaharui perjanjian. Amin. Perjanjian Taurat sudah digenapi, bukan dihilangkan, bukan ditiadakan, tapi sudah dilengkapi, digenapkan oleh kematian Kristus. Amin. Ya. Nah, untuk perjanjian baru, Anda lihat siapa saja yang cari Yesus, yang ikut Yesus, yang mau dengar firman-Nya, Tuhan tidak membiarkan mereka pulang lapar. Ingat peristiwa 5 roti 2 ikan? Wah, 5.000 orang laki-laki. Kalau lakinya aja orang dewasa 5.000, wanitanya kurang lebih berapa? Ya bisa 5.000, saudaraku ya, bisa 5.000. Bisa berkurang, tapi bisa lebih. Yang istrinya 2, 3. Jangan ditiru. Terus anak-anaknya, 1 anak, 2 anak. Yakub itu anaknya berapa? 12, saudaraku. Kalau 5.000 orang kepala keluarga, ini kasarnya ngomong 5.000 orang laki-laki, bukan tidak disebut perempuannya, itu disebut 5.000 orang kepala keluarga. Anda kepala keluarga, bapak-bapak Anda kepala. Anggota keluarga Anda berapa?
Oh, saiki dadi 15, gitu ya. Oh, saiki dadi 17. Ada yang peringatan 70 tahun, 80 tahun, jadi 40, Saudara. Jadi enggak terhitung sebetulnya angka siapa saja, itu kalimatnya. Siapa saja yang ikut Yesus, lalu dengar firman-Nya, tahu menghargai firman Tuhan, tahu nilainya firman itu bagi kehidupan, dia akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Bukan cuma perjanjian lama, di perjanjian baru 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 kepala keluarga, masih sisa 12 keranjang. Peristiwa itu bukan cuma sekali. Ada peristiwa yang lain, 2 potong roti, 2 ekor ikan. Betul? Dimakan 4.000 orang. Masih sisa 7 bakul penuh. Artinya berulang peristiwa itu. Kita harus bisa ngambil kesimpulan. Penyedia makanan adalah Tuhan. Yang menyediakannya bagi kita semua. Iblis lewat hasutannya supaya tidak dengar firman, tapi dengar kata-kata iblis, itu mengubah persediaan makanan, mengubah berkat jadi kutuk. Itu sebabnya banyak orang yang merasa kekurangan dan kekurangan. Karena berkatnya diubah jadi kutuk oleh dengar suara iblis. Tapi di dalam perjanjian baru, Yesus menekankan barang siapa yang Yesus kemana, ikut kemana. Untuk apa? Untuk mendengar suara Tuhan. Artinya orang ini tahu harga, tahu nilainya firman. Firman itu membuat segalanya yang tidak ada menjadi ada. Bumi Anda ini yang kita pijak ini sekarang. Ya, bumi yang kita pijak ini. Ada karena apa? Karena firman. Dia mengucap, maka jadi. Orang-orang yang ikut Yesus, waduh, sampai lupa lapar. Dari pagi sampai sore. Filipus tanya, Tuhan bilang kamu harus ngasih mereka makan. Loh, Tuhan bilang mereka cari kerajaan Allah, maka yang lain akan digenapkan kepadanya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan dilengkapkan bagimu. Jadi yang utama yang mana? Yang sekunder yang mana? Yang prima yang mana? Premium loh itu. Anda kalau dikasih yang premium senengnya ndak karuan. Nah, yang premium itu adalah firman. Cari dulu. Berkat akan menyertai. Mereka yang ikut Yesus ngetut mau dengar firman sampai lali luwenya, lali lapernya. Tuhan tidak membiarkan keroncongan itu jadi rame, sak komplotan jadi keroncongan semua gitu ya. Kalau perutnya semua keroncongan, pulang kena emah. Kan enggak toh, kan dipersiapkan. Tuhan kasih mengubah 5 roti 2 ikan. Dimakan semua oleh karena ada berkat. Mengapa berkat ini ada? Karena orang ini mencari firman. Ini jangan dibilang teori loh. Ini realita. Cerita ini realita. Buat Anda yang sudah ke Israel, Anda dibawa sama tour leader kemana? Ke satu tempat itu adalah tempat Tuhan Yesus memecahkan 5 roti 2 ikan. Dimakan 5.000 orang, masih sisa 12 keranjang. Wow, di depannya ada gambarnya Petrus bawa ikan gini, saudaraku. Luar biasa, peringatan itu bukan dongeng, itu bukan hoax, tapi itu kenyataan. Amin. Pemeliharaan Tuhan atas kita bukan
bukan dongeng. Betul? Bukan legenda. Bukan juga hoax. Tapi pemeliharaan Tuhan atas kita real. Anda bisa yakini ini? Pemeliharaan Tuhan atas kita yang tahu menghargai firman, tahu menghargai hadiratnya, itu sungguh nyata. Ya. Dan itu sebabnya ada ayat juga yang lain katakan, jangan kamu khawatir. Ya. Jangan kamu khawatir. Ya, enggak boleh khawatir. Matius 6 dibaca aja yang ini. Matius 6 ayat 25 dan 31. 31. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya. Jangan khawatir. Apa? Jangan khawatir tentang makanan. Rupanya banyak yang khawatir nih. Waduh, besok makan apa? Waduh, hari esokku, hari tuaku. Waduh, aku ini sekarang butuh nanti sekolah, duit sekolahnya apa? Sudah, saudaraku. Cari Tuhan. Tapi ya bekerja. Enggak boleh ndak, ya. Menteni cebloke dari langit. Anda loh, kalau di sekarang ini ada duit ceblok dari langit, melayu ngambil atau melayu keluar? Wedi loh, jujur ngomong takut loh, ayo ceblok. Duit tenan apa pasangan gitu saudaraku ya. Ada saja cara Tuhan berkati kita. Amin. Ada saja caranya Tuhan berkati kita. Kita tidak kebayang kayak apa. Tapi kalau Anda renungkan hidup Anda hari lepas hari, pada saat Anda butuh, Anda dapat. Pada saat butuh lagi, dapat lagi gitu ya. Janda Sarfat itu setelah ini diketok dengar perkataannya Elia yang diperintahkan Tuhan, dia taat, dia hargai, dia lakukan. Dia tahu besok dia akan mati ini kalau ini dikasihkan. Tapi memang beras tepungnya tidak mendadak jadi sak karung penuh, saudaraku. Enggak. Tepungnya kan enggak jadi sak karung penuh. Tapi setiap kali nyedok ada. Setiap kali nyedok ada. Itu jangan cerita legenda. Setiap hari Anda. Kebayang enggak kalau Anda butuh, loh kok ada aja yang beli. Ada aja yang kasih berkat. Ada terus. Itu cara Tuhan memelihara kita. Jangan khawatir. Ayo omong yang keras. Aku tidak boleh khawatir. 3 kali. 3, 2, 1. Aku tidak boleh khawatir. Aku tidak boleh khawatir. Aku tidak boleh khawatir. Amin. Serahkan khawatirmu kepada Dia yang akan memelihara dan akan mempedulikan kamu. Soal makanan, saudaraku, ini makanan jasmani, jadi tidak boleh khawatir. Amin. Tidak boleh khawatir. Ada saja cara Tuhan untuk mencurahkan berkat-Nya, mencukupkan kebutuhan kita. Ya, harus percaya itu. Tapi ayo dibaca sekarang Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis,
manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amin. Manusia ini bukan cuma hidup karena permisi ngomong emplok-emplok, saudaraku. Yang dari luar masuk. Memang untuk kehidupan butuh dicukupi makanannya. Tapi lebih dari makanan jasmani itu, di sini dikatakan manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, saudaraku ya, firman itu di atas segala-galanya. Makanya saya tadi katakan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Murid-murid, bukan cuma murid, tapi orang Israel yang waktu itu ngikuti Tuhan Yesus sampai ke tepi Genesaret. Di situ mereka lupa makan, lupa lapar. Mereka begitu antusias untuk mendengarkan firman. Itu sebabnya bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak diperhatikan. Kalau engkau memperhatikan firman, kalau engkau menghargai firman, engkau akan tahu dampaknya. Bagaimana firman itu mendatangkan berkat yang menambah nilai hidupmu jadi luar biasa. Itu sebabnya kalau orang dengar firman terus aras-arasen. Kalau orang dengar firman sembunyi. Atau liwat tok. Kalau liwat itu saudaraku ya, tidak diperhatikan. Anda dengar, Anda kelewatan, Anda tidak dapat separuh, tidak apa-apa. Wong gak wurung, gak ngeh. Tapi mari belajar untuk menghargai firman. Esra 7 ayat yang ke-10. Esra 7 ayat yang ke-10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, Esra itu punya tekad. Jadi kalau orang tahu harganya firman, tahu nilainya firman, orang ini punya kemauan keras. Tekad itu sebuah kemauan yang keras. Untuk apa? Untuk meneliti firman dan melakukan. Jadi meneliti dan melakukan. Saudaraku, kalau orang penelitian, ya, kalau penelitian itu bisa ngantuk enggak? Di Jepang, saudaraku, Anda mungkin ingat teman saya yang dari Jepang yang sering kali kalau datang ke sini ikut ibadah, itu anaknya ambil jurusan penelitian, sudah S3 dan terakhir sudah profesor, saudaraku. Dia seharian semalam-malaman dia ada di lab mengadakan penelitian. Orang di luar itu kalau mengadakan penelitian begitu getol antusias, kalau belum ketemu rasanya ninggal pulang tengah jalan itu ndak lego. Itu loh meneliti. Pulang sampai Indonesia tidak ada nilainya penelitian itu. Ikut di salah satu universitas perguruan tinggi swasta di sini, ya digaji biasa-biasa aja, disuruh ngadakan penelitian. Setelah penelitiannya itu dapat, maka dia sudah terima gaji. Hak penelitiannya diambil oleh dosen-dosen dari sana. Jadi tidak diakui haknya. Berhenti dia. Aku mending gak kerja, katanya gitu. Ya apa haknya penelitian dirampas? Kan kamu sudah dapat gaji, di sini digaji. Artinya penelitian itu haknya sini, haknya dosen sini gitu. Penting ya penelitian.
sampai enggak tidur, kadang 3 malam. Ya, saya tanya, ini meneliti apa ini Ezra ini? Taurat, meneliti firman. Siapa yang di sini baca firman enggak ngantuk? Siapa yang enggak ngantuk? Karena Anda tidak punya tekad untuk meneliti. Kalau Anda punya tekad untuk meneliti, pasti enggak ngantuk. Contoh yang paling gampang. Sapa beranak, sapa beranak, sapa beranak, sapa lagi. Wah. Ngantuk enggak baca itu? Lha opo sih sing ngene iki ditulis? Sopo beranak sopo, aduh urusannya apa be aku? Anda tidak pernah tahu. Peneliti firman Tuhan itu berapa? 7 generasi sampai Kristus. Nah, generasi siapa yang bisa nemukan ini? Kalau enggak sapa beranak sapa dicatat. Sapa beranak sapa dicatat lagi. Sapa beranak sapa dicatat lagi. Ngantuk enggak kalau nyatet? Oh ya ini ditulis. Nemu. Kenapa Henoh itu ternyata loh kok bisa gak mati saudara? Satu-satunya gak mati toh? Karena apa? Anda tidak meneliti. Kalau Anda meneliti, Anda akan tahu masa tuanya Adam hidupnya sama Henoh, masa kecilnya Henoh, masa tuanya Adam. Adam cerita sama Henoh. Dulu Mbah Yud ini, gitu ya. Waduh, di Taman Eden loh, enak loh, sembarang ada loh. Tuhan itu kalau datang, waduh senengnya bukan main loh, ini loh, wah terpesona, termotivasilah Henoh ini. Anda tahu, termotivasi Henoh ini sampai dia punya tekad bergaul dengan Allah. Amin. Bergaul dengan Allah. Teliti, Anda akan dapat sesuatu yang luar biasa. Kalau Anda meneliti, enggak ngantuk. Ben sopo anak sopo, enggak ngantuk. Tak ajari, ini loh. Ezra tahu nilainya firman. Itu sebabnya Ezra punya tekad meneliti. Ya Anda untuk pemula ya jangan sopo beranak sopo terus mbok hitung. Engko ngitungnya dadi mumet gringgingen saudaraku ya. Coba baca sekilas. Ada yang menarik enggak dari Anda yang Anda baca? Misalnya yang tadi. Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan dan kamu pakai. Pas khawatir, kalau Anda baca saja, memang tidak semuanya dapat. Tapi 1-2 kata itu Anda pasti dapat berkatnya. Coba teliti itu yang Anda dapat. Itu Roh Kudus sedang bekerja untuk membawa Anda meneliti bagian itu. Amin. Meneliti. Orang yang meneliti itu bisa mendatangkan berkat bagi orang lain. Ini Ezra, dia bertekad untuk meneliti Taurat. Lalu melakukannya serta apa? Lalu mengajarkan ketetapan peraturan ini di antara orang Israel. Adam mempunyai pengalaman. Itu sebabnya Adam cerita kepada Henoh. Henoh yang dengar, dia juga mau punya pengalaman. Amin. Itu sebabnya firman ini bisa disebarluaskan. Karena orang-orang punya tekad untuk meneliti firman. Menjadi pelaku firman. Orang yang menjadi pelaku firman tidak mungkin berdiam diri.
Orang yang punya pengalaman, mengalami firman dalam hidupnya, dia tidak mungkin tidak jadi saksi. Ayo, siapa Anda? Pasti punya pengalaman. Saya ingat Pak Roni pernah cerita sama saya. Wow, zaman tahun berapa Pak, waktu duit nilainya anjlok, harga barang naik 98 ya Pak ya, barangkali ya itu. Susah. Tapi ada saja caranya Tuhan untuk menolong. Akhirnya lepas dari kesulitan. Saya yakin setiap kali ngomong sama Pak Roni, dikit-dikit ada lah nyinggung itu. Betul ya Pak ya? Mesti ada nyinggung itu. Anda yang sakit, oh ini Pak Untung ini, ganti depannya. Pernah ngalami pengalaman ditolong Tuhan. Ndak mungkin ndak ngomong. Tutun dia ngoceh aku. Bahkan sing ngrungokno bosen mungkin. Bener, yang denger bosen. Tapi yang ngomong ndak bosen. Karena ketika ngomong, roh itu seperti mengulang kembali pengalaman itu. Luar biasa, berapi-api. Saya ketemu sama satu penginjil. Namanya Betty Baxter. Orang Amerika. Dia lahir, kecil itu lahir scoliosis. Tulang sininya bungkuk. Bukan cuma sekedar nekuk. Dia lahir melengkung. Melengkung gini. Mata saya ini loh, lihat sendiri orang ini. Kewenceng jejeg dukur uayu. Ya apa corone? Lah, ini pengalamannya dia. Sampai mana saja dia cerita pengalamannya, bagaimana Tuhan menjamah dia. Waduh, semua orang tumbuh jadi remaja, cepak baju remaja orang tuanya. Orang tuanya Betty Baxter ini anaknya cuma satu, saudaraku, melungker pisan. Semua koncone baju anak-anaknya dicepakno. Ini ndak mau buat baju melungker itu, tetap kecil. Nggak bisa tinggi, lungker sampai umur berapa, kalau nggak salah 8 tahun waktu itu. Saya lupa sih, tapi saya ada bukunya, moga nggak hilang. Kecil bukunya, kesaksiannya. Anda cari Betty Baxter gitu ya. Waduh, luar biasa. Saya ketemu, saudara. Dan dia sampai mana-mana, pergi ke ujung bumi, kemana saja. Ini loh saya mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup itu. Bagaimana dia cerita sampai umur sekian dia masih tetap kecil, lalu dia menangis sama Tuhan. Tiap hari dia menangis sama Tuhan. Orang lain gede, aku kok cilik. Orang lain tumbuh, aku kok tambah melungker. Orang lain, dia menangis. Tuhan, dia berdoa. Mamanya juga adalah orang yang luar biasa beriman. Anda tahu kesaksian ini, sekali waktu dia dengar suara Tuhan. Luar biasa imannya. Cepao baju anak umur 8 tahun misalnya. Saya lupa ya umurnya. Cepao baju anak umur 8 tahun. Tanggal sekian, bulan sekian, janjinya itu masih makan waktu. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Aku akan sembuhkan anakmu. Kira-kira kalau Anda wani gak? Ya dinteni dhewe ya, gak rame-rame toh. BM merucut lah izin. Dia ndak. Dia cepak baju banyak, saudara. Seri, anaknya belikan baju seri. Sesuai dengan umur standarnya. Setelah itu, hari itu dia undang tetangga dan kenalan-kenalannya jam itu untuk datang dan pesta. Karena dia bilang, akan ada satu mujizat besar yang Allah perbuat bagi anakku ini. Saudaraku, tepat jamnya, menjelang jamnya, dia cerita tepat jamnya. Allah itu datang, anak ini seperti tertidur. Tapi dia punya pengalaman, dia cerita, aku mimpi lihat pohon yang nekuk.
sama orang baju putih ditekuk, dikencengno. Dan betul kenceng. Orang-orang menyaksikan bagaimana tulang yang nekuk ini tulang, saudaraku. Bagaimana tulang ini bunyi memang seperti suaranya pohon gede yang ditarik gitu, saudaraku. Keruatak gitu. Dan jadi sembuh. Tidak lama kemudian sadar, jadi normal. Dia keliling waktu di Bali, waktu saya kuliah, saya ketemu sama dia. Dia bilang, ini loh saya, punggung saya itu dulu nekuk. Tinggi, bukan tidak tinggi loh, tinggi. Karena dia tahu ada janji Tuhan. Firman Tuhan itu kalau sudah diucap, pasti digenapkan. Dan oleh kuasa firman ini loh, kita bisa hidup. Amin. Dapatkan janji itu. Dapatkan. Jadi, mari saudaraku. Anda menghargai firman? Anda menghargai firman? Ya, kita mau belajar untuk menghargai firman. Kalau kita belajar menghargai firman, ini katakan tadi, lalu bertekad untuk meneliti, setelah meneliti melakukannya, lalu mengajarkannya. Efesus, sebentar ya, aku loncat ini soalnya. 1 Petrus 2 ayat 2. Orang yang tahu menghargai firman punya sadar akan kebutuhan. Sadar enggak? Sadar, Anda sadar butuh firman? Sak minggu gak buka Alkitab gak apa-apa rek, pokok mangan. Gak mangan gak bisa tahu. Tapi enggak makan makanan rohani apa bisa? Ayo 1 Petrus 2 ayat 2. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, jadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu air susu ibu, ya, supaya olehnya kamu bisa bertumbuh. Ini terjemahan ini ya kurang jelas gitu saudaraku ya, dalam terjemahan The Message di situ katakan, sekarang jadilah seperti bayi yang menyusu, minumlah sebanyak-banyaknya segala kebajikan, kebaikan dan kemurahan Allah yang murni. Artinya minum sedoten, minum ambelo pengalaman kebajikan, kemurahan Allah. Kalau Anda cuma punya satu pengalaman, ya satu itu tok mbok uter-uter. Tapi kalau tiap hari Anda dapat pengalaman, rindu enggak dapat pengalaman? Pengalaman demi pengalaman, Anda akan nemu terus. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Artinya setiap hari Tuhan itu menyiapkan kebajikan, kemurahan, kasih setia, anugerah dan berkat pemeliharaan atas kita semuanya. Kalau engkau punya kerinduan, engkau akan belajar menikmati. Hari ini apa ya kebaikan Tuhan? Oh, aku bangun bisa bernafas. Aku bangun bisa ngomong. Aku bangun gitu, saudara. Itu Anda akan katakan itu kebajikan, kemurahan Tuhan. Jadi seperti bayi, tapi bukan terus minum air susu. Dalam kitab Ibrani, saudaraku ya, dalam kitab Ibrani. Pasal 5 enggak usah baca ayat 12 sampai 14. Ditinjau dari waktu, kamu mestinya sudah jadi guru, tapi kamu perlu dipelajari A, B, C. Piro tahun jadi Kristen?
Oh, saya dari kecil, orang tua saya Kristen, saya kecil sekolah minggu. Sampai umur 55, belum sweet ya. Sampai umur 55, tanya Sakeus ceritanya apa? Wah, cari cerita Sakeus, cari. Masih perlu diajari yang dasar-dasar. Oh, Sakeus itu pemungut cukai, gitu. Taunya Sakeus pemungut cukai. Tidak tahu kalau pemungut cukai ini meninggalkan cukainya, meninggalkan jabatannya, mencari Tuhan dan menerima keselamatan seisi rumahnya. Tidak tahu, tahunya cuma A, B, C, D. Ditinjau dari umur, kamu mestinya guru kayak Esra mengajar. Tapi enggak, diajari A sih gak nyantol, B gak nyantol. Kenapa? Karena kecilik gak doyan. Kalau ada firman sodok jeru-jeru titik. Jok sing ngono ta, gitu ya. Sing gampang ae po. Nggak ngerti-ngerti. Seharusnya kamu makanan keras, tapi kamu cuma cari minum susu. Ayat yang lain menuliskan, saudaraku, akan ada satu masa di mana di 1 Timotius, di mana masa itu orang akan haus, dahaga, akan kebenaran firman yang murni. Tapi ternyata yang ada kebanyakan guru palsu, pengajar palsu, penginjil palsu. Dia menceritakan Injil, menceritakan tentang Tuhan, menceritakan tentang apa untuk kepentingannya sendiri. Saudara, ini zamannya. Anda coba dengar. Berapa pengajar yang mengajar karena cari keuntungan, karena cari demi kepentingan, cari sesuatu. Ini cari, akan ada satu masa guru palsu, pengajar palsu, penginjil palsu, semuanya palsu. Tidak ada yang murni. Orang akan cari sana sini dan tidak kedapatan yang murni. Tidak kedapatan yang murni. Ya, padahal saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber hidup ya. Yesaya 55 ayat 1, enggak usah dibaca deh. Ayo semua yang haus, mari datang minum. Aku akan memberikannya tanpa bayar uang. Makanya gereja duit-duitan. PK-ne piro? Saudaraku ya, sing diurus PK. Jujur ngomong sekarang ini di gereja yang diurus PK. Pembicara diundang, coba undang yang gede. PK. Ada pembicara lagi, aku kalau naik pesawat kalau tidak dibelikan yang bisnis kelas, tidak mau. Aku kalau ke kota-kota diundang, kalau tidak diminapkan bintang 5, tidak mau. Tuhan Yesus bintang berapa itu? Kandang Bethlehem. Anda tahu akan ada satu masa seperti itu, di mana orang sudah tidak dapat yang murni. Bahkan lebih dari itu, orangnya juga sedengan. Dia cari ke sana ke sini, cuma cari yang menyenangkan telinga. Guru ndak payu, karena guru ini jentik, urek-urek saudaraku ya. Dikureki sakit. Enak mending yang ndak pakai dikureki. Anda mau pengajaran? Halo, Anda mau firman pengajaran? Mengajar ke kanan ke kiri, itu Esra. Dan Anda juga ditinjau dari waktunya. Anda juga harus bisa memuridkan yang ada di sekitar Anda. Ya, kalau Anda dahaga, kalau Anda cari, maka engkau akan dapat. Terima gratis. Amin. Terima gratis. Kalau di masa-masa itu jangan Anda tidak punya. Lah, ini ngomong balik ke persediaan makanan. Anda punya persediaan makanan? Kalau tiap pagi Anda baca firman,
Mungkin enggak terlalu ngerti, apalagi yang Anda cari dapat. Setelah itu enggak lama kemudian Anda punya masalah. Firman ini keluar enggak dari hati? Itu persediaan yang terus menjadi jawaban bagi Anda sekalian. Ya, ayat penutup yuk, 2 Petrus 1. Ini sotok banyak, 5 sampai 11 dibaca aja, nanti saya ambil poinnya. Ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Punya iman terus dilakukan. Setelah itu dilakukan harus punya dasar pengetahuan. Ya, terus penguasaan diri. Betul ya, Bu? Yuk. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memilikinya semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, Karena ayat 10, itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ayat 10-nya. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu tidak merucut, tapi tambah teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak pernah kesandung-sandung, dan kamu punya hak untuk memperoleh kerajaan kekal. Anda mau berhasil dalam pengiringan kepada Tuhan? Persediaan makan. Anda bisa persediaan makan karena Anda tahu nilai makanan. Anda tahu bagaimana aku roti hidup. Tuhan katakan, akulah roti hidup itu. Anda dipanggil, dipilih, dan diteguhkan untuk menjadi orang yang berhasil memperoleh kehidupan dan kerajaan kekal. Kita bangkit berdiri.